tujuan saya berkunjung ke mbaknya adalah untuk melakukan pengkajian anamnesa atau kunjungan pertama pada kehamilan yang bertujuan untuk mencegah komplikasi pada janin ya mbak. Mbaknya namanya siapa ya mbak? Amel. Dengan Mbak Amel. Umurnya berapa mbak? 24 tahun. 24 tahun ya mbak. Pendidikan terakhirnya apa ya mbak? SMK. SMK. Sekarang pekerjaannya apa mbak? Ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. Kalau boleh tahu nama suaminya siapa ya mbak? Bayu. Bayu. Umurnya berapa mbak? 25 tahun. Pendidikan terakhirnya apa ya mbak? SMK. SMK. Pekerjaannya? Karyawan swasta. Alamat rumahnya mana ya mbak? Boyolali. Ya. Ini merupakan kunjungan yang pertama ya mbak? Iya. Selama masa kehamilan ini keluhannya apa ya mbak? Kalau pagi-pagi sering pusing mual. Oh ya, sering pusing dan mual. Terus untuk menstruasinya teratur ya mbak? Teratur. Biasanya lamanya berapa hari mbak? 7 hari. 7 hari. Sifat darahnya? Encer. Encer. Baunya? Biasa. Biasa ya. Masih ingat nggak mbak hari pertama haid terakhirnya itu kapan? Tanggal 15 Agustus 2023. Oh iya, sebentar ya mbak, saya hitung HPL-nya terlebih dahulu. Baik, ini perkiraan HPL-nya nanti. Adiknya lahirnya tanggal 20 Mei 2024 ya mbak? Iya. Terus umur kehamilannya? 2 minggu mbak. 2 minggu. Kan ini masih 2 minggu ya mbak, berarti masih masuk ke trimester pertama. Tadi kan keluhan yang dirasakan mual muntah ya mbak. Kalau bisa setiap pagi itu sering minum air putih yang anget sama minum yang ada bau-bau jahenya, itu bisa mencegah mualnya ya mbak. Iya. Baik, saya lanjut ya mbak. Untuk pola makannya, frekuensinya biasanya sehari berapa kali ya mbak? 2 kali sehari. Oh, 2 kali sehari. Biasanya makannya itu apa ya mbak? Bubur. Bubur. Biasanya kalau sekali makan itu berapa mbak takarannya? 1 mangkok. 1 mangkok ya. Terus kalau minumnya itu frekuensinya 2 jam sekali. 2 jam sekali. Minumnya apa ya mbak? Air putih sama teh. Air putih sama teh. Biasanya sekali minum itu berapa gelas mbak? 2 gelas. 2 gelas. Baik. Ini merupakan pernikahan yang pertama? Iya, pertama. Iya. Umurnya kira-kira berapa ya mbak pernikahan pertamanya? 1 tahun. 1 tahun. Baik. Saya lanjut ya mbak. Kalau aktivitas mbaknya sehari-hari itu apa ya mbak ya? Nyapu, nyuci, terus masak gitu mbak. Oh iya. Kalau istirahat atau tidurnya itu biasanya sehari berapa kali mbak? 3 kali sehari. 3 kali sehari. Terus kalau buang air kecil, buang air besarnya itu frekuensi, warna, bau, konsistensinya itu normal semua ya mbak? Normal. Normal. Kalau keluhannya ada nggak ya mbak? Tidak ada. Tidak ada. Baik. Baik mbak, untuk pola seksualitasnya itu kalau bisa di semester pertama itu jangan dilakukan dulu ya mbak, soalnya bisa mengganggu si janin nantinya dan bisa membahayakan, soalnya itu bisa terjadi rentan keguguran ya mbak. Iya. Terus kalau kebiasaannya mandi itu sehari berapa kali ya mbak? 2 kali sehari. 2 kali sehari. Kebiasaan membersihkan alat kelamin itu dilakukan pada saat mandi juga ya mbak? Iya. Iya. Terus kebiasaan mengganti dalamnya sehari berapa kali ya mbak? 2 kali. 2 kali juga. Jenis pakaian dalam yang digunakan apa ya mbak? Katun. Katun. Mbaknya pernah menggunakan alat kontrasepsi? Belum pernah. Oh iya, belum pernah ya mbak. Apakah, maaf ya mbak, sebelumnya apakah mbaknya punya penyakit atau ada alergi? Tidak ada. Tidak ada ya mbak. Kalau apakah di keluarga ada penyakit yang sedang diderita mbak? Tidak ada. Tidak ada juga ya mbak. Baik, saya lanjut ya mbak. Mbaknya ada alergi makanan atau obat gitu nggak ya mbak? Tidak ada. Tidak ada juga ya mbak. Maaf
ya Mbak, saya lanjut. Apakah Mbaknya merokok? Tidak. Tidak. Apakah sering mengonsumsi jamu Mbak? Iya. Apa ya Mbak kalau boleh tahu? Kunir asam. Oh iya, kunir asam. Apakah Mbak sering minum minuman beralkohol? Tidak. Tidak. Apakah ada makanan pantangan Mbak selama kehamilan? Tidak ada. Tidak ada. Untuk pola makannya gimana ya Mbak? Nafsu makannya menurun atau meningkat ya Mbak? Menurun. Oh ya, menurun ya Mbak. Untuk kehamilan yang pertama ini apakah direncanakan? Iya. Oh iya, direncanakan. direncanakan. Kalau pengetahuan tentang kehamilan itu biasanya Mbaknya nyarinya di mana ya Mbak? Di Google. Oh ya, di Google ya Mbak. Kan ini anak pertama ya Mbak ya. Itu perasaan Mbak sama keluarganya itu gimana ya Mbak? Sangat senang dan antusias. Oh ya, senang dan antusias ya Mbak ya. Rencana melahirkan besok itu sudah ada pandangan mau di rumah sakit mana gitu Mbak? Sudah di Rumah Sakit Hermina. Oh, di Hermina Solo ya Mbak. Iya. Ingin ditolong oleh, apakah sudah ada referensi dokter? Belum ada referensi. Oh, belum ada referensi ya Mbak. Nanti transportasi ke tempat persalinannya itu naik apa ya Mbak? Mobil. Naik mobil. Diantar oleh Suami. oh, suami. Yang menemani ketika melahirkan nanti? Suami. Suami juga ya Mbak. Persiapan biaya persalinannya? Mandiri. Oh, Mbaknya berarti nggak ada BPJS ya Mbak ya? Ada. Oh iya. Semisal ya Mbak, nanti kalau pas melahirkan itu ada tindakan kegawat daruratan, yang mengambil keputusan itu nanti siapa ya Mbak? Suami. Oh, suami juga ya Mbak. Kalau misalkan Mbaknya besok waktu lahiran mau dirujuk gitu, mau dirujuknya di mana ya Mbak? Ikut saran dokter saja. Oh iya, ikut saran dokter ya Mbak. Kalau misalkan Mbaknya besok butuh donor darah gitu, yang mau mendonorkan ada? Ada ayah. Oh ayah ya. Apakah perlengkapan bayinya sudah disiapkan Mbak? Belum. Oh, Mungkin 8 bulan. Oh, waktu umur 8 bulan ya Mbak ya. Baik Mbak, kunjungan pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih ya Mbak sudah mau saya wawancarai, dan mohon maaf apabila ada salah kata ketika saya mewawancari atau menjelaskan Mbak. Iya, terima kasih juga buat Mbaknya. Iya, sama-sama.